Oke, pegangan. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi bikin dompet para investor di seluruh dunia gemeteran. Harga emas baru aja melakukan sesuatu yang gila banget dan para analis pasar sekarang lagi pusing tujuh keliling. Iya, beneran ini bukan clickbait. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah, harga emas berhasil nembus angka psikologis $5.000 per ons. Ini bukan lagi grafik yang naik pelan-pelan ya, ini tuh udah kayak nonton roket meluncur ke bulan. Coba deh kalian lihat grafiknya. Gila kan? Naik lebih dari 50% cuma dalam 6 bulan. Dan totalnya 80% dalam setahun. Angka segini, ya ampun, bisa bikin master saham yang paling sombong sekalipun langsung minder. Tapi, tunggu dulu. Ini tuh bukan cuma soal untung rugi loh. Di balik angka-angka yang bikin silau ini, ada rasa cemas yang benar-benar nyata. Ini bukan lagi sekedar FOMO atau takut ketinggalan kereta. Ini orang-orang beneran takut sama kondisi dunia saat ini. Pertanyaannya, emang ada apa sih? Dan kecemasan ini, ya ada alasannya. Para investor ngelihat utang pemerintah yang makin numpuk, ketegangan politik global yang makin panas di mana-mana, sampai ya kekacauan domestik di Amerika sana. Jadi, mereka butuh tempat aman, safe haven, buat nyimpen duit mereka. Dan secara naluriah, ya larinya kemana lagi kalau bukan emas. Oke, sekarang ayo kita bongkar misteri ini. Walaupun rasa takutnya itu nyata, tapi logikanya orang-orang pada lari ke emas ini, jujur aja, agak-agak aneh. Ada 3 teori utama nih yang lagi rame, dan beberapa di antaranya, well, dijamin bikin kalian agak-agak senyum kecut. Teori yang pertama, kita sebut aja teori duit jadi kertas toilet. Intinya gini, orang-orang percaya nilai dolar bakal hancur lebur, inflasi meroket, dan uang kertas yang kita pegang ya nilainya ngelebih dari kertas biasa. Nah, dalam skenario kiamat finansial ini, emas dianggap satu-satunya penyelamat. Tapi, di sini letak anehnya. Kalau beneran nih dolar mau ambruk, harusnya pasar obligasi udah panik duluan, udah kebakaran jenggot. Tapi kenyataannya, mereka santai-santai aja. Loh, kok bisa emas ngerasa ada kiamat datang, sementara pasar obligasi yang super sensitif itu nggak ngelihat apa-apa? Aneh banget kan? Oke, kita lanjut ke teori kedua, teori dunia mau kiamat. Maksudnya, ya lihat aja sekeliling, perang dagang, ancaman invasi, drama politik di mana-mana. Jadi teorinya, di tengah semua kekacauan ini, emas itu ibarat satu-satunya bunker anti-nuklir buat nyimpen harta kita. Dan, lagi-lagi ada yang ganjil. Kalau emang dunia segenting itu, kenapa indikator-indikator keuangan yang lain kok kelihatannya adem ayem aja? Kenapa pasar obligasi pemerintah yang biasanya paling panikan soal risiko politik malah kelihatan santai? Apa jangan-jangan cuma emas doang yang dapat bisikan gaib kalau dunia mau kiamat? Kan nggak mungkin. Nah, ini ngebawa kita ke teori ketiga. Dan jujur, ini yang paling masuk akal sih. Teorinya adalah, emas sekarang udah kayak saham gorengan atau meme stock. Orang beli itu bukan karena analisis fundamental yang dalam banget. Mereka beli ya cuma karena harganya lagi naik. Titik. Mereka cuma takut ketinggalan cuan. Ini bukan investasi, ini murni FOMO level dewa. Nah, ngomong-ngomong soal kekacauan politik yang bikin pusing, ada nih satu contoh yang pas banget. Sebuah manuver yang saking uniknya sampai dapat julukan sendiri. Namanya, jurus TAKO. Jadi, apa sih jurus tuco ini? Ini tuh istilah yang dibikin sama jurnalis keuangan buat ngegambarin sebuah taktik. Jadi bayangin, ada seorang pemimpin, katakanlah mantan Presiden Trump, yang tiba-tiba ngeluarin ancaman super gila yang bikin pasar langsung anjlok. Tapi besoknya ancaman itu pelan-pelan ditarik lagi, seolah-olah kemarin itu cuma bercanda. Caranya gampang banget. Langkah pertama, kasih ancaman yang heboh. Contohnya, kita bakal kenain tarif 100% ke negara tetangga. Langkah kedua, tonton semua orang panik, pasar langsung merah semua. Langkah ketiga, pelan-pelan tarik lagi ancamannya. Dan langkah keempat, pasang muka mbak bersalah sambil bilang, hehe, cuma bercanda kok. Nah, kelakuan ngeprank pasar kayak gini, ini yang bikin investor stres dan lari nyari tempat aman. Oke, tapi setelah kita ngebahas semua teori aneh ini, ternyata ada satu plot twist besar di baliknya. Dan ini mungkin bakal mengubah total cara kalian ngelihat emas selamanya. Udah siap? Inti masalahnya ternyata begini, rally harga emas ini mungkin bukan terjadi karena nilai intrinsik emas itu sendiri, tapi karena sebuah cerita. Yup, cuma sebuah cerita. Sebuah narasi yang udah mendarah daging di kepala kita semua selama ratusan tahun. Kalau dunia lagi kacau, beli emas. Sesimpel itu. Dan gambar ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Rasa takut di pasar itu nyata, beneran ada. Tapi solusinya,
yaitu lari ke emas, itu mungkin cuma sebuah cerita, sebuah kebiasaan yang kita telan mentah-mentah tanpa pernah nanya, tunggu dulu, kenapa harus emas ya? Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita beneran khawatir sama kondisi Amerika atau dolar, kenapa pilihannya cuma emas? Kenapa nggak beli logam lain yang jelas-jelas lebih berguna buat industri, kayak tembaga atau litium? Atau komoditas pangan? Atau saham di negara lain yang ekonominya lagi bagus? Atau sekalian aja Bitcoin? Fakta bahwa semua orang larinya cuma ke emas, itu nunjukin kalau ini tuh sebuah pilihan narasi, bukan satu-satunya jalan keluar yang logis. Oke, jadi dari semua ini kita sampai di bagian akhir, di mana semua perdebatan ini bakal mengerucut jadi satu pertanyaan pamungkas. Ini yang ngebawa kita ke konsep yang namanya bubble atau gelembung. Apa itu? Simpelnya, itu kondisi di mana harga suatu barang udah nggak nyambung sama sekali sama nilai gunanya di dunia nyata. Dan biasanya cuma didorong sama sebuah cerita atau euforia. Nah, coba pikirin, harga emas sekarang udah naik gila-gilaan dari tahun lalu. Pertanyaan pentingnya, emang emas hari ini bisa ngelakuin apa yang nggak bisa dilakuin emas tahun yang lalu? Jawabannya, ya nggak ada. Emas ya tetap emas. Jadi, kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah kenaikan harga emas gila-gilaan ini adalah sebuah langkah investasi jenius dari orang-orang yang beneran bisa ngebaca masa depan? Atau jangan-jangan kita semua cuma lagi nonton episode FOMO paling kolosal sepanjang sejarah yang bahan bakarnya ya cuma rasa takut dan sebuah cerita lama? Nah, sekarang aku mau dengar dari kalian. Menurut kalian, ini beneran investasi cerdas atau cuma ikut-ikutan massal? Coba deh tulis teori kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka pembahasan yang ngebongkar-bongkar kayak gini, jangan lupa buat like, share, dan tentu aja subscribe ya, biar nggak ketinggalan.